Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 105. Alam Dao Surgawi Roda Abadi. Boom, bang, guntur. Saat Charlie mencibir, dua puncak gunung lagi runtuh di luar. Kraglin yang berantakan sekali lagi terlempar oleh pukulan telapak tangan. Dia bangkit dan menatap Guru Lingzhen dengan ekspresi jahat, "Aku ingin tahu kau ini siapa. Maukah kau berbaik hati memberiku kehormatan?" "Aku." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Guru Lingzhen di seberang sana sudah bergerak, sama sekali mengabaikannya. Melihat ini, Kraglin buru-buru memanggil senjata spiritual kelahirannya dan naik ke langit. Pound. Saat itu juga, senjata spiritual kelahirannya terlempar oleh Guru Lingzhen yang dahsyat, dan bahkan dia sendiri menderita serangan balik yang mengerikan, memuntahkan seteguk darah. Alam kuasi surga memang sangat dominan. Seorang kultivator tingkat 6 alam kehampaan dikalahkan begitu telak sehingga ia tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Charlie merenung sejenak, berpikir dalam hati bahwa Guru Lingzhen ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Cek, cek. Pertempuran besar di luar terus berlanjut, dan Kraglin berada dalam kondisi mengerikan, menderita luka berulang kali, darahnya mewarnai kehampaan dengan warna merah. Tubuhnya sekarang milikku. Guru Lingzhen mengulurkan tangan dan meraih karung di punggung Kraglin. Di bawah cahaya bulan, orang masih bisa samar-samar melihat mata tuanya, yang dipenuhi cahaya seperti hantu. Wash. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya yang sangat tajam tiba-tiba membelah kehampaan, dengan sasaran berupa telapak tangan Guru Lingzhen yang terulur. Melihat ini, Guru Lingzhen buru-buru menarik tangannya dan memukul kehampaan dengan telapak tangannya. Ledakan. Dengan satu pukulan dahsyat, bahkan Guru Lingzhen pun terpaksa mundur. Di atas kehampaan yang gaib, sesosok raksasa bertopeng perlahan muncul, membawa pedang naga yang besar. Sosoknya yang mengesankan dan auranya yang kuat membuatnya tampak lebih seperti binatang purba daripada manusia. Kultivator alam kuasi surgawi lainnya. Di alam void abadi, mata Charlie kembali menyipit. Di luar, raksasa bertopeng dan roh abadi sejati telah berbentrok. Pertarungan antara dua ahli alam kuasi surga adalah tontonan yang luar biasa. Bahkan saat menontonnya dari dalam alam void abadi, Charlie merasakan jantungnya berdebar kencang karena takut. Melihat Kraglin yang sedang menyaksikan raksasa bertopeng dan Guru Lingzhen bertarung, dia tidak berani bergerak sedikit pun. Jika dia melakukan gerakan sekecil apapun yang tidak perlu, dia akan segera menjadi sasaran kedua ahli alam kuasi surga itu. Namun, perintah dari atasan bersifat mutlak, dapatkan jasad Charlie dengan segala cara. Ia kini berada dalam dilema. Ia tidak akan mudah menyerahkan jasad yang telah ia curi dengan susah payah. Maka, Kraglin berdiri di sana, menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Dentang. Namun tak lama kemudian, sebuah pedang tajam yang mematikan melesat langsung ke arahnya dari kehampaan, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Itu adalah serangan pedang yang mematikan, dan orang yang menyerangnya jauh lebih kuat darinya. "Kau ini apa? Berani-beraninya menyentuh daging itu." Tanpa diduga, tepat ketika Kraglin bersiap untuk melawan dengan sekuat tenaga, seseorang lain muncul dari kegelapan, juga diselimuti jubah hitam. Dia menghancurkan cahaya pedang dengan satu pukulan telapak tangan, dan bahkan orang yang melancarkan serangan mendadak itu pun terguncang hingga muntah darah. Tobias Yin. Di alam void abadi, Charlie segera mengenali ahli alam semu langit ketiga sebagai Tobias Yin, Patriark Sekte Zeng Yang. Bahkan Patriark pun ikut campur. Sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkan tubuh fisikku. Ekspresi Charlie berubah menjadi sangat buruk. Di luar, melihat seorang ahli alam kuasi surga lainnya tiba, raksasa bertopeng dan Guru Lingzhen yang sedang bertarung berhenti dan menatap Tobias Yin dengan mata menyipit. Tiga ahli alam kuasi surga, pertarungan tiga arah. "Saudara-saudara Taois, bisakah kalian memberiku wajah?" kata Tobias Yin dengan santai, sambil memandang pria bertopeng dan Guru Lingzhen. "Wajahmu tak berharga." Pria bertopeng itu mencibir dan segera bergerak, seperti hantu, tetapi sasarannya bukanlah Tobias Yin dan Guru Lingzhen, melainkan tubuh fisik Charlie yang digendong Kraglin. Siapapun yang mengambilnya duluan, dialah yang berhak memilikinya. Guru Lingzhen juga bergerak, kecepatannya tak kalah dengan raksasa bertopeng itu. Melihat hal itu, wajah Tobias Yin langsung berubah sangat muram. "Kau duluan." Seketika itu juga, dia melirik Kraglin,
lalu melangkah ke kehampaan, bertarung sendirian melawan dua ahli tingkat kuasi surgawi. Boom! Gemuruh. Pertempuran besar berlanjut, dan pemandangannya bahkan lebih dahsyat. Melihat Tobias Yin telah menahan raksasa bertopeng dan Guru Lingzhen, Kraglin buru-buru bangkit, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Namun, sosok perkasa yang sebelumnya menyergapnya menyerang lagi, menusuk dadanya dengan satu tebasan pedang. Sebelum Kraglin sempat berhenti, tubuh Charlie yang digendongnya direbut oleh sebuah tangan besar yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sialan! Tobias Yin, yang sedang berada di tengah pertempuran sengit, buru-buru mundur, sementara raksasa bertopeng dan Guru Lingzhen juga bergegas menyerang. Kau pikir kau bisa menuai keuntungan tanpa bersusah payah? Kemampuanmu masih jauh dari cukup. Seperti yang telah dikatakan ketiganya, ahli tersembunyi yang telah menangkap tubuh fisik Charlie segera melemparkannya kembali. Melihat hal ini, Tobias Yin, raksasa bertopeng, dan Guru Lingzhen semuanya bertindak. Namun, sebelum ketiganya dapat menangkap tubuh fisik Charlie, seorang kultivator kuat lainnya bergerak, langsung mengambil tubuh Charlie dan kemudian menghilang ke ruang spasial, mencoba untuk melarikan diri. Mau pergi. Tobias Yin dan dua orang lainnya menyerang, menghancurkan ruang dalam radius 1000 kaki. Engah. Ahli tersembunyi itu dipaksa keluar dan memuntahkan seteguk darah, tetapi dia tetap bangkit dan melarikan diri. Meskipun dia juga berada di alam kuasi surgawi, dia seharusnya tahu bahwa dia akan menghadapi 3 alam dengan level yang sama. Boom! Boom! Di belakang mereka, gunung-gunung runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan Tobias Yin beserta dua rekannya mengejar tanpa henti. Malam yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi sangat kacau. Di pihak Sekte Heng Yue, kedua Jenderal Maut Yinming menebar kekacauan, sementara di pihak ini, keadaan juga sedang bergejolak. Selain itu, selama pengejaran, semakin banyak tokoh kuat yang bergabung. Mereka semua bertopeng, dan masing-masing merupakan kekuatan yang tangguh. Yang terlemah di antara mereka berada di puncak alam kehampaan, dan jumlah ahli alam kuasi surga telah meningkat drastis dari 4 menjadi 9. Di wilayah perbatasan selatan, keluarga Qi, Zayat Qi, Yehua Wang dari keluarga Wang di Beichuan, Kirby Zhao dari Sekte Qingyun. Charlie melihatnya dengan jelas. Langit dan bumi bergemuruh. Jika dilihat dari kehampaan, sekelompok besar orang terlibat dalam pertempuran kacau, bertempur dari selatan ke utara dan dari barat ke timur. Yang terlihat adalah dimanapun mereka lewat, gunung-gunung besar berubah menjadi debu. Keributan semacam itu tentu saja menarik perhatian seluruh penjuru Chu Agung. Bukankah ini agak berlebihan? Apakah mereka semua hanya bosan dan tidak punya kegiatan lain di tengah malam? Sebaiknya tetap menjauh. Mungkinkah telah ditemukan harta karun yang luar biasa? Apa sebenarnya isi karung itu? Apakah bajingan-bajingan itu merencanakan ini bersama-sama? Di alam void abadi, naga void kuno mendecakkan lidahnya lagi. 32 kultivator alam kehampaan puncak dan 9 kultivator alam kuasi surga, apakah mereka mencoba naik ke surga? Melihat Charlie lagi, jantungnya berdebar kencang. Dia menatap tajam keluar. Dengan begitu banyak tokoh kuat di sekitarnya, jika ada yang tidak berhati-hati, tubuh fisik mereka akan langsung berubah menjadi abu. Dia tidak pernah menyangka tubuh fisiknya akan memiliki daya tarik yang begitu kuat, menarik begitu banyak individu berpengaruh. Perlu dicatat bahwa 32 ahli alam kehampaan tingkat puncak dan 9 ahli alam kuasi surga sudah cukup untuk mengalahkan Sekte Heng Yue. Ini bahkan belum termasuk para ahli tersembunyi. Jika mereka semua menunjukkan diri, jumlahnya akan sangat besar. Aku penasaran ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan anak-anak nakal itu jika kau melepaskan kesengsaraan surgawi sekarang. Tepat ketika Charlie merasa gugup, naga kuno Void menghela napas lagi dan mendecakkan lidahnya. Adegan itu, tes-tes. Pasti akan sangat mengagumkan. Di langit yang luas dan aula yang megah, Dong Huang Taixin berdiri dengan tangan bersilang, diam-diam mengamati tirai air di depannya. Tirai air itu menggambarkan adegan banyak tokoh kuat yang berebut tubuh fisik Charlie. Wahai Yang Maha Suci, bagaimana kalau aku bertindak untuk menghancurkan tubuh fisik Charlie? Tanya Yao Xinfu ragu-ragu dari belakang. Mata Dong Huang Taixin berkedip, tetapi dia tetap diam. Baginya, kenyataan bahwa begitu banyak tokoh berpengaruh berjuang mati-matian untuk mendapatkan kembali jasadnya merupakan ironi yang besar. Seandainya aku tahu Charlie akan tertipu, aku pasti akan menyelamatkannya meskipun harus melanggar aturan surgawi. Caesar Suan menghela napas tak berdaya. Kehilangan seorang jenius yang tak tertandingi seperti dia merupakan kerugian besar bagi dunia kultivasi.
Mendengar perkataan Caesar Xuan, Dong Huang Taixin tetap diam. Yang mulia, mata abadi sangat penting, mohon bertindaklah. Melihat Dong Huang Taixin tetap diam, Yao Xinfu berbicara lagi. Jangan sampai melupakan gambaran besar demi keuntungan kecil. Akhirnya, Dong Huang Taixin angkat bicara, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan Chu Agung. Jika segel reinkarnasi langit salah, Sekte Tianxuan kita tidak dapat menanggung tanggung jawabnya, begitu pula langit Luo Agung, dan seluruh alam semesta pun tidak dapat menanggungnya. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan tatanan alam. Mengapa? Karena belum menerima perintah dari Dong Huang Taixin untuk bertindak, Caesar Xuan dan Yao Xinfu sama-sama menghela napas. Boom! Gemuruh. Di bawah langit, deru tak pernah berhenti, dan perebutan kekuasaan di antara banyak tokoh berpengaruh mencapai titik paling brutalnya. Saat ini, tubuh fisik Charlie telah menjadi seperti kentang panas. Siapapun yang memilikinya, ia akan menjadi target serangan dari tokoh-tokoh kuat di detik berikutnya. Bahkan seorang ahli alam kuasi surga pun berisiko hancur. Di dalam alam abadi, Charlie terus mengamati pemandangan di luar dengan konsentrasi penuh. Dia tidak ingin orang-orang di Sekte Heng Yue mengetahui bahwa tubuh fisiknya telah dicuri, jika tidak Damien Yang dan yang lainnya pasti akan datang untuk merebutnya kembali. Pada saat itu, Sekte Heng Yue pasti akan menjadi sasaran serangan dari berbagai kekuatan besar, yang akan menjadi bencana besar bagi Sekte Heng Yue. Hati Charlie membeku. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sekelompok besar binatang buas bertarung sengit memperebutkan tubuhnya. Waktu berlalu dengan lambat. Siapa sangka para prajurit perkasa itu akan bertarung hampir sepanjang malam hanya untuk merebut satu tubuh fisik. Bumi menjadi pemandangan kehancuran, dipenuhi darah dan sisa-sisa tubuh, menunjukkan dahsyatnya pertempuran. Bahkan seorang ahli alam void tingkat puncak pun tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Langit berangsur-angsur mulai cerah. Pada saat ini, tubuh fisik Charlie jatuh ke tangan seorang lelaki tua dari Gunung Hitam. Orang ini sangat kuat. Tingkat kultivasinya berada di alam kuasi surga, yang sangat luar biasa. Terlebih lagi, teknik rahasianya sangat aneh. Bahkan para ahli alam kuasi surga seperti Tobias Yin dan raksasa bertopeng telah mengalami kemunduran darinya lebih dari sekali. Namun, Charlie memang pernah melihat tetua Gunung Hitam ini sebelumnya. Bukankah dia tetua Gunung Hitam yang muncul di lelang pasar gelap dunia bawah? KBA bagian 19. Tetap di sini. Tobias Yin yang berantakan mengejarnya dari depan, melambaikan tangannya untuk melepaskan cahaya ilahi yang dahsyat. Mendengus. Lelaki tua Gunung Hitam mendengus dingin, menghindari serangan itu, lalu menyerang dengan telapak tangan dari jarak jauh, membuat Tobias Yin terpental. Dia berbalik dan menyerang lagi, menyebabkan Guru Lingzhen, yang hendak bergerak, berhenti dengan erangan tertahan. Ambil ini. Raksasa bertopeng itu tetap ganas seperti biasanya. Aura kekerasannya menyapu langit, dan pedangnya yang mendominasi membelah kehampaan. Saat aku terkenal di seluruh Chu Agung, kau bahkan belum lahir. Tetua Gunung Hitam mencibir, cahaya ilahi berputar di sekitar telapak tangannya. Dengan satu serangan, dia menghancurkan pedang cahaya yang turun, dan bahkan raksasa bertopeng itu terpaksa terhuyung mundur. Selanjutnya, para ahli tingkat alam kuasi surga dan alam kehampaan bergerak satu demi satu. Meskipun mereka melukai tetua Gunung Hitam, dia tetap berhasil melarikan diri, seperti cahaya ilahi yang tak tertandingi melesat di langit. Kejar! Tobias Yin dan para pengikutnya, dengan amarah yang meluap-luap, menyerbu langsung ke arah tetua Gunung Hitam. Hamparan kehampaan itu menghadirkan pemandangan yang begitu luas. Tetua Gunung Hitam menggendong Charlie di punggungnya saat mereka melarikan diri di depan, dengan beberapa ahli alam kuasi surga mengejar mereka dengan putus asa di belakang, dan kemudian sekelompok besar ahli alam kehampaan tingkat puncak. Boom! Gemuruh! Deru itu bergema antara langit dan bumi. Kemanapun kekuatan dahsyat itu lewat, kehancuran mengikutinya. Gunung-gunung raksasa runtuh, dataran hancur, sungai-sungai mengamuk, dan langit sendiri ambruk. Banyak nyawa tak berdosa tersapu dalam kekacauan dan menjadi jiwa-jiwa yang teraniaya. Di depan, lelaki tua dari Gunung Hitam itu sudah duluan menerobos masuk ke pegunungan. Ketika Tobias Yin dan anak buahnya tiba untuk mengejar, tetua Gunung Hitam berhenti, menunjukkan tidak ada niat untuk melarikan diri lebih jauh. Sebaliknya, dia memandang Tobias Yin dan anak buahnya yang berwajah muram dengan penuh minat. Serahkan. Tobias Yin adalah orang pertama yang melangkah maju. Dalam pertempuran ini, Sekte Zeng yang mereka membayar harga tertinggi,
mengerahkan segala upaya untuk menggunakan dua Jenderal Maut Yinming dan mata-mata mereka yang ditanam di Heng Yue untuk mencuri tubuh fisik Charlie, hanya untuk kemudian semuanya menguntungkan orang lain. Bagaimana mungkin mereka menyerah? Serahkan. Raksasa bertopeng itu melangkah maju, aura kekerasannya semakin menindas. Serahkan. Guru Lingzhen pun melangkah maju. Ia tampak berantakan dan terluka. Beberapa kali ia hampir membawa tubuh Charlie pergi, tetapi dihentikan oleh sosok-sosok kuat itu. Ia merasa sangat sedih. Serahkan itu. Para ahli alam kuasi surga lainnya dan banyak ahli alam kehampaan tingkat puncak juga mengelilinginya. Kekuatan spiritual mereka melonjak, senjata spiritual mereka beresonansi, dan kemampuan ilahi yang dahsyat bergejolak, menunjukkan sikap yang bertujuan untuk membunuh tetua gunung hitam di tempat. Suasana di tempat kejadian sangat mencekam, karena ada begitu banyak tokoh berpengaruh sehingga bahkan gunung-gunung pun bergetar dan bergemuruh di bawah beban mereka. Sialan, cepatlah terbuka. Charlie mengumpat di alam abadi. Dia tidak tidur sedikit pun malam itu, menghabiskan waktunya dalam ketakutan yang terus-menerus. Setiap kali tetua gunung hitam bergerak, jantungnya berdebar kencang, seolah-olah dia sudah beberapa kali melewati gerbang neraka. Perasaan ini benar-benar menyiksa. Kembalikan muridku. Namun, suara selanjutnya membuat Charlie menoleh tajam ke arah lain. Di sana, debu mengepul dan niat membunuh melambung tinggi, seolah-olah 1000 pasukan sedang berpacu. Setelah diperiksa lebih dekat, memang benar itu adalah orang-orang dari Sekte Heng Yue, dan yang terbang paling depan adalah gurunya, Safia. Semalam, dua Jenderal Maut Yinming tiba-tiba menyerang Heng Yue, menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban. Setelah membunuh kedua Jenderal Maut Yinming, mereka menemukan bahwa tubuh fisik Charlie telah hilang. Kelompok itu, seolah terbangun dari mimpi, mengikuti jejak dan akhirnya tiba di tempat ini. Saat mereka berbicara, orang-orang dari Sekte Heng Yue berdatangan. Memimpin mereka adalah Damien Yang, dan Taois Dao Xuan, Frederick Su, Willem Feng, Dustin Pang, Safia, dan Luna juga telah tiba. Kembalikan muridku. Dibutakan oleh kebencian, Safia jelas telah kehilangan akal sehatnya. Bahkan sebelum teriakannya mereda, dia adalah orang pertama yang menyerbu maju, pedangnya yang tak tertandingi diarahkan langsung ke tetua gunung hitam. Kau terlalu percaya diri. Lelaki tua dari gunung hitam itu mencibir, dan dengan lambaian tangannya, sebuah segel besar turun dari langit, menyebabkan Safia batuk darah dan terhuyung mundur. Guru. Melihat Safia terluka, Charlie mengepalkan tinjunya, amarahnya meluap. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak tahu di mana jalan keluarnya. Matanya yang merah hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Kau pantas mati. Teriak Damien yang dari luar, dan segera melancarkan serangan, dengan Damien yang dan anak buahnya mengikuti dari belakang. Tidak hanya mereka, tetapi juga kelompok ahli alam kuasi surgawi Tobias Yin dan puluhan ahli alam kehampaan puncak juga bergegas maju. Mereka bertekad bahwa meskipun mereka tidak dapat memperoleh tubuh fisik Charlie, mereka tidak akan pernah membiarkan tetua gunung hitam mendapatkannya. Namun, saat sejumlah besar sosok menyerbu ke arahnya, tetua gunung hitam itu tersenyum aneh. Tiba-tiba ia mundur selangkah dan memasuki segel satu tangan. Di bawah kakinya, sebuah formasi kuno yang besar muncul, dengan pola-pola formasi yang mengalir di atasnya. Dengan masuknya energi spiritual, susunan itu mulai berputar dengan cepat. Formasi teleportasi. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah drastis, tak pernah menyangka akan ada formasi teleportasi kuno yang tersembunyi di pegunungan ini. Jelas sekali, lelaki tua dari gunung hitam itu mengetahui hal ini, jika tidak, dia tidak akan begitu berani menghadapi begitu banyak tokoh berpengaruh. Tetap di sini. Dengan teriakan keras, serangan dahsyat pun menerjang. Dia milikku sekarang. Lelaki tua dari gunung hitam itu tersenyum tipis, dan tubuhnya seketika menghilang ke dalam formasi teleportasi yang berputar cepat. Begitu dia menghilang, tempat dia berada diliputi oleh serangan yang dahsyat. Sebuah kesalahan perhitungan yang serius. Meskipun serangan mereka sangat kuat, mereka gagal menangkap tetua gunung hitam. Pertempuran malam mereka sia-sia. Ah! Di antara langit dan bumi, jeritan histeris Safia dan Luna bergema. Mereka mengira bisa melindungi tubuh Charlie, tetapi perubahan mendadak itu memadamkan harapan terakhir mereka, dan rambut panjang dan indah mereka berubah menjadi putih salju dengan kecepatan yang terlihat jelas. Di alam abadi, hati Charlie terasa sedikit sakit, seolah-olah dia masih bisa mendengar rintihan Safia meskipun dia sudah berada di lorong spasial. Guru, aku masih hidup. Aku masih punya harapan untuk bertahan hidup. Charlie mengepalkan tinjunya.
Saat ini, meskipun ia memiliki 1000 kata untuk diucapkan, semuanya bermuara pada 2 kata, tunggu aku. Setelah menenangkan diri, Charlie tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat keluar. Lelaki tua dari Gunung Hitam itu membawa tubuh fisiknya dan terus melakukan perjalanan melalui lorong ruang spasial. Terlebih lagi, lorong ruang spasial yang aneh ini sangat panjang. Selama 3 jam penuh, ujung lorong ruang spasial itu masih belum terlihat. Sial, apakah ini formasi kekosongan? Sudah 3 jam dan masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Charlie melihat keluar berkali-kali. Sepertinya orang tua ini benar-benar berusaha keras untuk merebut tubuh fisikmu. Di alam abadi, suara naga kuno Void bergema. Membangun formasi kekosongan yang begitu megah bukanlah hal yang main-main. Semakin lama semakin baik. Charlie mencibir, dan tanpa sadar mengusap mata kirinya. Aku bisa merasakannya. Kekuatan mata abadi pulih dengan cepat, dan energi yin sedang dihilangkan oleh energi yang. Benar sekali, kata naga kuno Void, melirik ke langit seolah-olah ia bisa melihat menembus bumi ke matahari yang menyala-nyala di atas sana. Matahari itu begitu panas dan menyilaukan sehingga orang tidak berani menatapnya langsung. Nak, dilihat dari waktunya, sudah saatnya. Sekarang kau seharusnya bisa kembali ke tubuhmu. Bersiaplah untuk melepaskan jurus pamungkasmu. Aku sudah siap sejak lama, kata Charlie dingin, matanya semakin dingin. Sejak saat tetua Gunung Hitam melukai Safia, dia telah secara paksa mengumpulkan kekuatan mata roda abadi. Selain itu, karena kekuatan misterius yin di dalam mata roda abadi terus-menerus dihilangkan, kekuatan mata roda abadi juga pulih dengan cepat. Dia melukai guruku, dia pantas mati. Tinju Charlie mengepal begitu erat hingga berderak. Teknik terlarang roda abadi telah mencapai puncaknya, dan dia siap mengorbankan umurnya kapan saja. Begitu jiwanya kembali ke tempatnya, dia tidak akan ragu untuk melepaskan Amaterasu pada tetua Gunung Hitam. Aku benar-benar sudah berusaha keras untuk mendapatkanmu. Di luar, tetua Gunung Hitam, meskipun masih berada di dalam lorong spasial, mungkin merasa bosan, dan saat itulah dia akhirnya mengeluarkan tubuh Charlie dari dalam karung. Saat ini, dia menatap tubuh fisik Charlie dengan mata berbinar, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun, setelah mengamati area tersebut, lelaki tua dari Gunung Hitam itu tidak menemukan hal berharga lainnya. Baru kemudian ia memusatkan perhatiannya pada mata kiri Charlie. Setelah bersusah payah dan mempertaruhkan nyawanya, bukankah semua itu demi mata kiri Charlie? Mata kirimu sekarang milikku. Pada akhirnya, lelaki tua dari Gunung Hitam itu memperlihatkan senyum jahat. Mata tuanya yang berkabut berkilauan dengan cahaya dingin di bawah cahaya lilin, membuatnya tampak menakutkan seperti iblis. Sambil berbicara, dia dengan tidak sabar mengulurkan tangannya yang keriput, ingin mengambil mata kiri Charlie. Namun, tepat ketika lelaki tua Gunung Hitam itu hendak menyentuh mata kiri Charlie, tubuh dingin Charlie bergetar hebat, dan dia tiba-tiba membuka matanya, berkata, waktunya tepat sekali. Kau. Melihat Charlie membuka matanya, ekspresi tetua Gunung Hitam berubah drastis. Amaterasu. Dengan teriakan lembut dari Charlie, tanda roda abadi di mata kirinya perlahan berputar, dan riak tak terlihat menyebar dari mata kirinya dalam sekejap, seolah-olah ruang itu sendiri sedang terdistorsi. Wos. Pada jarak yang begitu dekat dan dengan serangan yang begitu tiba-tiba, bahkan tetua Gunung Hitam, seorang ahli tingkat alam kuasi surgawi, langsung terkena serangannya. Apa? Apa ini? Melihat kepalanya dilalap api hitam yang menyeramkan, lelaki tua dari Gunung Hitam itu diliputi teror. Dia menyadari bahwa kepalanya menghilang di bawah kobaran api hitam, dan dia tidak bisa menghentikannya. Namun, dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Ah! Pria tua dari Gunung Hitam itu terhuyung-huyung, memegangi kepalanya, dan menjerit ketakutan. Pada saat itu juga, dia menggunakan banyak teknik rahasia, tetapi tak satu pun yang mampu memadamkan api hitam yang membara. Dengan pengalamannya selama ratusan tahun, dia tidak pernah mampu menjelaskan semua ini. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia menjadi takut. Engah. Di sini, Charlie, yang jiwanya telah kembali ke tempatnya, memuntahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung tak stabil. Meskipun jiwanya telah kembali ke tempatnya, bekas luka di tubuhnya tetap ada. Perlu dicatat bahwa pada hari itu, ia ditancapkan tombak di tebing pengamat langit dan ditembak dengan panah berturut-turut, sehingga seluruh tubuhnya pada dasarnya lumpuh. Ah! Tetua Gunung Hitam masih meraung, kepalanya sudah hampir hangus. Karena takut padanya, dia terus melambaikan tangannya, salah satunya mengenai lorong spasial. Bang! Boom! Bang! Boom!
Tindakan gilanya menyebabkan seluruh lorong ruang spasial berguncang hebat. Melihat ini, ekspresi Charlie berubah drastis. Dia mencoba menstabilkan diri, tetapi dia sudah terluka parah dan terhuyung-huyung, bahkan tidak mampu berdiri tegak. Sialan, apakah orang ini sudah gila? Klik, klik, boom. Tak lama kemudian, suara tajam terdengar, ruang spasial meledak, dan seluruh lorong spasial runtuh sedikit demi sedikit. Retakan spasial muncul seketika, dan bukan hanya Charlie, tetapi bahkan tetua gunung hitam pun tersapu ke dalamnya. Ah! Meskipun begitu, raungan histeris tetua gunung hitam masih bisa terdengar di lorong-lorong spasial yang runtuh dan celah-celah spasial yang gelap dan kacau. Sial, ini tidak baik. Naga kuno Void tampaknya dapat melihat pemandangan di sini. Meskipun tetap tenang, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa Charlie saat ini hanya setengah hidup dan bisa mati di celah spasial kapan saja. Ki bawaan, aktifkan. Saat ini juga, Charlie, yang nyaris tak sadarkan diri, mengaktifkan armor ki bawaannya, melapisi tubuhnya dengan lapisan demi lapisan. Namun, perisai ki bawaan yang tampaknya tak terkalahkan itu ternyata rapuh seperti kertas dalam menghadapi celah spasial yang dahsyat. Perisai itu hancur tak lama setelah dilepaskan, memperlihatkan daging dan darah Charlie. Puff, puff, puff. Darah berceceran di mana-mana. Tubuhnya yang sudah hancur berkeping-keping tertutupi bercak darah dengan kecepatan yang tak terlihat, dengan tulang-tulang yang terlihat jelas. Dengan kecepatan ini, dia akan tercabik-cabik dalam waktu kurang dari 1 menit. Pada saat kritis itu, wajah Charlie dipenuhi kegilaan. Mata kirinya, yang masih berdarah, sedikit tertutup saat ia mengumpulkan kembali kekuatan pupilnya. Dao surgawi roda abadi, buka. Dengan teriakan pelan, mata kirinya, tempat kekuatan mata roda abadi terkonsentrasi sepenuhnya, tiba-tiba terbuka dan tertutup. Seketika itu, mata kirinya berubah menjadi lubang hitam. Petir menyambar ruang di sekitar mata kirinya, menciptakan pusaran. Saat pusaran itu berputar, dia tersedot ke dalamnya. Memang, dia menggunakan dao surgawi roda abadi pada dirinya sendiri, menggunakannya untuk menarik dirinya ke dalam lubang hitam spasial untuk mengatasi krisis saat ini. Jika ia tersedot ke dalam lubang hitam spasial, ia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika ia tetap berada di celah spasial ini, mengingat tingkat kultivasi dan kondisinya saat ini, ia hampir pasti akan mati. Naga kuno Void, yang terletak di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, tampak tegang, mata naganya sedikit menyipit. Tak lama kemudian, ia mendongak ke arah 9 klon Charlie. Mereka saling memandang, beberapa menggaruk kepala, yang lain melihat ke kiri dan ke kanan, tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Apakah dia terjebak dalam lubang hitam spasial, dan bahkan hubungan antara tubuh utama dan klon terputus. Naga kuno Void merenung sejenak, kilatan ketidakpastian terpancar di matanya. Ini merepotkan. Masuk itu mudah, tetapi keluar akan sulit. Ini adalah dunia yang gelap dan suram. Sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan, begitu gelap hingga Anda tidak bisa melihat tangan Anda di depan wajah. Tidak ada satupun bintang, tidak ada jejak kehidupan, tidak ada satupun suara. Gelap gulita, sunyi mencekam, tak terbatas, dan sunyi menakutkan. Engah. Tepat saat ini, sebuah pusaran muncul, dan sesosok figur berlumuran darah tersapu keluar dari pusaran tersebut. Orang ini, tanpa diragukan lagi, adalah Charlie. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan dao surgawi roda abadi pada dirinya sendiri, dia hampir jatuh ke tanah begitu dia keluar. Setelah pijakannya kokoh, dia mengalihkan pandangannya ke dunia yang gelap gulita di hadapannya. Bahkan dengan kekuatan mata abadinya, dia tidak bisa melihat menembus dunia hitam ini. Yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan. Guru naga, apakah ini lubang hitam spasial? Secara tidak sadar, Charlie mulai memanggil naga kuno Void. Namun, ia tidak mendengar jawaban untuk waktu yang lama. Guru naga. Charlie berseru lagi. Namun, tetap tidak ada tanggapan. Charlie kemudian menyadari bahwa hubungan antara tubuh utamanya dan 9 klonnya telah terputus. Lubang hitam spasial benar-benar dapat memutuskan hubungan antara tubuh utama dan klon ini. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Charlie membuka mulutnya, lalu tanpa sadar menelan ludah, karena dunia gelap ini benar-benar terlalu menakutkan. Sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan, dan suasananya sangat sunyi. Tak lama kemudian, dia melepaskan indera ilahinya, memperluasnya tanpa batas ke satu arah. Namun, setelah 3 hingga 5 menit, dengan berat hati ia menarik kembali indera ilahinya. Kemanapun indera ilahinya mengarah,
hanya ada kegelapan, tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan, tak terbatas, dan sunyi mencekam. Aku tak ingin tinggal di sini sedetik pun lebih lama lagi. Charlie tak kuasa menahan rasa menggigil. Seketika itu juga, dia menutup mata kirinya, berniat untuk menggunakan dao surgawi roda abadi pada dirinya sendiri lagi. Engah. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkan teknik rahasia ini, dia memuntahkan seteguk darah. Rasa perih di mata kirinya membuat pikirannya kacau, dan darah hitam merembes dari sudut matanya. Sialan, kekuatan mata roda abadiku belum pulih juga. Charlie menyeka darah dari sudut mulutnya. Jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Dia pertama kali menggunakan Amaterasu, lalu dao surgawi roda abadi, dengan selang waktu kurang dari 1 menit di antara keduanya. Ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan mata roda abadinya, sehingga tidak cukup baginya untuk menggunakan dao surgawi roda abadi lagi. Mari kita pulihkan luka kita dulu. Charlie segera duduk bersila. Lubang hitam spasial ini sangat aneh. Tidak ada batas atas atau bawah, tidak ada batasan ke segala arah, dan tidak ada daratan. Dia hanya mengambang di sana seperti itu. Para penjaga. Dengan sebuah pikiran, Charlie memanggil api abadi dan petir surgawi, dan bahkan mengeluarkan boneka Zixuan. Tak lama kemudian, api abadi berubah menjadi avatar api abadi, dan guntur surgawi berubah menjadi avatar guntur surgawi. Hanya boneka Zixuan yang tetap berdiri di tempatnya seperti tiang kayu, dan ketiganya mengelilingi Charlie di tengah. Tiba-tiba, Charlie merasa sedikit lebih aman. Tubuh dao api abadi dan tubuh dao petir surgawi memutar-mutar kepala mereka seperti mainan kerincingan, dengan penasaran mengamati lubang hitam spasial. Tubuh dao api abadi, khususnya, menggaruk kepalanya sambil memandang dunia yang gelap gulita, matanya dipenuhi kebingungan. Di sini, boneka Zixuan berdiri dengan tenang. Saat tubuh dao api abadi dan tubuh dao petir surgawi menatap ke segala arah, setitik cahaya spiritual, sebesar setitik debu, berkelebat di matanya yang kosong. Klik, klik. Tak lama kemudian, terdengar suara tulang yang berbenturan dari tubuh Charlie. Tubuhnya telah rusak parah akibat serangan berulang, dengan sebagian besar tulang dan meridiannya patah. Untungnya, ia memiliki teknik rahasia yang ampuh, yaitu penyempurnaan tubuh buas, untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, jika tidak, akan sangat merepotkan. Sekte Heng Yue, puncak gadis giok. Di rumpun bambu kecil itu, Safia dan Luna berdiri di depan sebuah makam kecil, dengan lembut mengelus batu nisan. Makam ini dibangun ketika hantu pil membunuh Charlie. Setelah turnamen 3 sekte, mereka ingin menghancurkan makam itu, tetapi Charlie menghentikan mereka, sambil berkata, mungkin kita akan membutuhkannya suatu hari nanti. Sekarang, itu memang sangat berguna. Charlie sudah mati, dan bahkan tubuh fisiknya pun telah dicuri, hanya menyisakan kuburan yang dingin. Aku akan menemukannya. 2 garis air mata mengalir di pipi Luna, ekspresinya sangat menyayat hati. Dan Josephine juga. Mata indah Safia juga dipenuhi air mata, yang mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan. Luna, kau cari di Chu Selatan, dan aku akan pergi ke Chu Utara. Sekalipun kita mencari sampai ke ujung dunia, kita harus menemukan Charlie. Huff. Saat Charlie menghembuskan napas panjang yang keruh, dia perlahan membuka matanya. Setelah hampir 3 hari perawatan, semua luka di tubuhnya telah hilang, dan tulang serta meridiannya yang patah telah terhubung kembali. Wow! Dengan meregangkan tubuhnya dengan kuat, Charlie berbalik dan melompat, menatap lubang hitam spasial itu. Pemulihan kekuatan mata roda abadiku akan membutuhkan waktu. Haruskah aku berjalan-jalan di sekitar sini? Sejujurnya, dia benar-benar tidak berani berkeliaran sembarangan. Naga kuno Void pernah berkata bahwa lubang hitam spasial ini penuh dengan jebakan, dan Anda dapat dengan mudah jatuh ke dalamnya jika tidak berhati-hati. Namun, dia tetap memanggil lebih dari selusin mutiara roh yang bercahaya, mengangkat kakinya, dan menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahi dunia ini. Lubang hitam spasial ini tidak memiliki perbedaan antara siang dan malam. Semuanya gelap gulita. Charlie berjalan sangat lambat dan hati-hati, tidak berani ceroboh sedikit pun. Dia berhenti sejenak, matanya menyipit saat melihat ke depan. Ada cahaya samar di sana, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari itu adalah tengkorak yang melayang di udara. Sambil sedikit mengerutkan kening, Charlie tidak mendekat tetapi terus berjalan maju. Saat ia terus berjalan, sesekali ia melihat 1 atau 2 tulang, yang, dilihat dari bentuknya, adalah tulang manusia. Sepertinya mereka semua adalah orang-orang yang terjebak dan mati di dalam lubang hitam ruang spasial. Charlie mengusap dagunya.
Aku hanya penasaran mereka berasal dari era mana. Guru Naga, saya mulai mengerti apa yang Anda katakan. Tidak ada energi spiritual di sini, hanya kegelapan tanpa batas. Jika Anda cukup sial terjebak di dalamnya, kemungkinan besar Anda akan kelelahan hingga mati sampai Anda kehabisan tetes darah terakhir dan sisa umur terakhir Anda. Charlie bergumam sendiri sepanjang perjalanan, benar-benar menyadari betapa menakutkannya lubang hitam spasial ini. Sekuat apapun dirimu, bahkan jika kau memiliki tambang batu spiritual di sisimu untuk terus mengisi kembali energimu, pada akhirnya akan tiba saatnya energi itu habis. Tak ada yang mampu menahan perubahan waktu di lubang hitam ruang spasial ini. Yang terpenting, tidak ada kehidupan di sini, tidak ada makhluk hidup, dan di sepanjang jalan menuju kehancuran sedikit demi sedikit, ada juga kesepian dalam menjalani tahun-tahun yang berlalu. Saat berjalan, Charlie melihat cahaya lagi, tetapi kali ini cahayanya berwarna merah darah. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata lagi, dan melalui kegelapan yang tak berujung, ia bisa melihat benda bercahaya itu. Seharusnya itu adalah gumpalan cairan, atau lebih tepatnya, gumpalan darah, seukuran buah ceri. Dengung. Dengung. Entah mengapa, ketika Charlie melihat gumpalan kecil darah itu, ia merasa darahnya mendidih dan bergetar, seolah-olah terbakar. Wuh. Yang lebih aneh lagi, gumpalan kecil darah itu juga bergetar, memancarkan cahaya iblis. Saat bergetar, terdengar pula lolongan hantu-hantu pendendam, dan area sekitarnya dipenuhi energi iblis yang bergelombang, haus darah dan ganas. Darah iblis. Kilatan tajam muncul di mata Charlie. Bersambung.